Apakah di negara Swiss atau Switzerland ada pengemis? Maka di sini saya menjawab ada. Halo sahabat tercinta dimanapun kalian berada, jumpa lagi dengan saya Pribumi Bandung dari Switzerland. Semoga kalian semua selalu ada dalam keadaan sehat dan sejahtera selalu. Amin. Sahabat tercinta, di kesempatan video kali ini saya ingin menjawab beberapa pertanyaan yang datang dari sahabat-sahabat di Indonesia yang mengatakan kalau di negara Swiss ada pengemis enggak. Nah, di sini pun saya akan menjawab menurut sepengetahuan saya dan penglihatan saya. Jadi kalau di negara ini pun kita masih bisa melihat ada para pengemis yang meminta-minta di pinggir jalan, atau juga yang pernah saya tahu langsung ya, mereka masuk ke dalam tram atau transportasi umum ya, kalau di kota besar itu ada tram, dan dia datang kepada setiap penumpang yang duduk bertanya, apakah saya bisa meminta 1 Swiss franc atau 2 Swiss franc ya, karena mata uang di sini kita memakai uang Swiss franc. Dia itu bertanya secara sopan ya, bahkan mengucapkan dulu selamat siang atau selamat sore. Bisa saya meminta uang 1 Swiss franc kayak begitu. Nah, tentu saja kita di sini pun bebas untuk berkata ya kita bisa memberi ataupun tidak. Nah, yang saya tahu kalaupun kita tidak memberi ya, kita bisa bilang maaf saya tidak punya atau saya tidak mau memberi. Mereka itu enggak marah ya, mereka malah masih mengucapkan baik terima kasih dan pergi ke penumpang yang lainnya. Itu sesuatu yang pernah saya lihat dengan mata kepala saya sendiri. Kejadian seperti ini bisa kalian lihat terutama di kota-kota besar seperti di kota Zurich atau di Jenewa ya. Jadi kalau kalian mengunjungi kota Zurich terutama di sekitar Hauptbahnhof atau main station di Zurich, di sini kalian akan melihat para pengemis tersebut. Mereka itu tidak mengganggu ya, mereka mempunyai kehidupannya sendiri. Dan kadang-kadang mereka hanya duduk di sudut ya, di sudut bangunan atau kadang di pinggir toko kayak begitu. Mereka hanya duduk dan di depannya itu seperti ada mangkuk kecil atau topi ya, hanya disimpan begitu aja. Kita yang berlalu lalang kadang-kadang kita bisa memberi dan kadang-kadang kita hanya berjalan tanpa menghiraukan. Jadi hal itu tuh bisa kita lihat ya teman-teman. Jadi jangan kaget kalau datang ke negara Swiss yang terkenal dengan negara yang kaya raya. Namun di sini itu masih ada para pengemis yang saya katakan barusan. Untuk hal seperti ini, tentu saja saya tidak bisa memberikan informasi apakah orang tersebut orang yang betul-betul warga negara Swiss atau barangkali pendatang. Karena di negara ini banyak sekali ya para pendatang imigran dari negara-negara lainnya yang sudah tentu mendapatkan izin tinggal di negara Swiss ini. Jadi kalau kita ingin mengetahui apakah itu orang Swiss asli atau bukan, kita hanya bisa melacaknya dari identitas kartunya ya atau paspornya demikian. Namun yang saya tahu teman-teman ya, kebanyakan orang yang jatuh di lingkungan seperti itu, mereka mengalami atau terjerumus ke narkotika ya, jadi ke drugs. Jadi mereka biasanya orang-orang yang mempergunakan drugs ya atau narkoba, atau juga yang sudah kecanduan dari alkohol sehingga mereka tidak bisa hidup normal, pergi bekerja tanpa mengkonsumsi
apa yang dia perlukan, ya seperti itu. Nah, hal ini pun tentu dari pihak pemerintah, ya dari pemerintah Switzerland sendiri pun sangat mendapat perhatian besar. Bahkan kalau mereka bersedia direhabilitasi, itu juga sudah disiapkan ya tempat-tempatnya. Nah, mereka ini selain tidak mempunyai pekerjaan, jadi kehidupannya itu begitu ya, karena mungkin kondisi badannya tidak baik dari pengaruh narkoba tersebut, maka ya kadang-kadang mereka pergi masuk ke tram ya, kendaraan umum hanya untuk meminta uang 1-2 franc seperti itu. Dan selanjutnya ya mereka hanya duduk-duduk. Begitulah kehidupannya. Saya sendiri pun kurang mengerti ya. Jadi kalau di bidang ini sebetulnya sangat memprihatinkan ya, sangat sedih. Namun semuanya itu kan tergantung dari pilihan hidup masing-masing. Mungkin mereka karena juga tidak menginginkan hidup seperti itu, namun apa daya ya, ada faktor-faktor lain yang sehingga mereka kecanduan, tubuhnya membutuhkan obat-obat tertentu, yaitu obat-obat terlarang. Dengan demikian mereka tidak bisa melakukan pekerjaan seperti orang-orang lainnya yang di sini pun harus bekerja untuk bisa menghidupi atau mendapatkan uang untuk hidup di sini. Jadi intinya kalau di negara ini orang-orang yang terjerumus ke dalam narkoba, asal mereka bersedia mendaftarkan dirinya, memberi tahu ya kepada pemerintah yang menanggulangi masalah tersebut, mereka ini akan mendapatkan perlindungan dan juga pengobatan. Jadi kalau yang mau sembuh keluar dari narkoba itu sudah ada ya, kita tinggal datang dan memberikan semua informasi. Mereka akan tahu apa obat apa yang diperlukan oleh tubuh seseorang. Namun kebanyakan yaitu problemnya ya, mereka sangat tidak mudah keluarnya, maka di saat-saat ini ya akhirnya begitu, mengemis ya, meminta jadi apa ya, bukan ingin dikasihani, saya pikir tidak ya, mereka itu seseorang yang sama dengan kita, hanya jalan hidupnya saja atau pola pikirnya saja yang berbeda dengan kita manusia simpel yang mencari nafkah dengan cara bekerja, dan kita tahu ya menjauhi hal tersebut itu karena efeknya atau apa yang akan terjadi, maka kita lebih baik tidak melakukannya. Dan hanya sekedar informasi saja kepada teman-teman yang akan berkunjung ke Eropa, mengelilingi Eropa. Nah, di negara sekecil Swiss saja ya, yang terkenal sekali lagi negara yang kaya, kalian masih bisa melihat para pengemis. Apalagi kalau kalian datang ke negara Jerman atau Perancis atau Itali, maka di negara tersebut akan lebih mudah ya menemukan para pengemisnya. Ini fakta ya, saya bisa berbicara karena saya pun sering ya mengunjungi negara-negara tetangga selain negara Switzerland. Namun sekali lagi untuk para pengemis yang ada di kota Zurich yang saya tahu ya, mereka itu tidak mengganggu. Jadi kalian nggak usah khawatir, kita ignore saja kalau kalian tidak mau menolong dengan memberikan beberapa dolar kepada mereka, kita ignore saja dan mereka pun tidak akan mengganggu kita. Sedangkan kalau di pedesaan kita sangat jarang sekali ya melihat adanya pengemis di negara Swiss. Namun tidak ditutup kemungkinan, pasti juga ada. Walaupun kalau kita melihat dari raut muka ya, yang mengemis itu tentu dia bukanlah orang Swiss asli kayak begitu. Nah teman-teman, untuk hal seperti ini sekali lagi jadi tidak ada sangkut pautnya dengan kondisi negara yang kaya, namun hal ini tuh masih kita bisa lihat ya. Walaupun saya pun sering melihat ya kalau ada
polisi itu mereka pergi karena di sini tidak diperbolehkan. Jika seseorang mengalami kesulitan dalam bidang ekonomi, tentu saja di sini kita bisa mendaftarkan diri dengan suatu proses ya. Jadi nggak gampang daftar terus mendapatkan pertolongan dari pihak pemerintah, nggak begitu ya. Tentu diproses dulu dan dilihat dulu kenapa seseorang sampai mengalami kesulitan ekonomi. Nah, kalau seperti orang yang mengemis tadi, kebanyakan mereka kesulitannya adalah karena terjerumus di bidang narkotika atau drugs atau narkoba, dan juga banyak yang karena malas tidak mau bekerja ya, jadi akhirnya demikian. Dan juga ada sesuatu yang barangkali hanya coba-coba ya, hanya coba-coba. Namun di sini kalau pihak pemerintah itu sangat memperhatikan sekali. Kalau masalah undang-undang atau hukumnya apakah diperbolehkan mengemis atau tidak di negara Swiss, di sini terus terang ya, dan saya mohon maaf, saya kurang mengetahui. Namun yang saya tahu dari pihak kepolisian, mereka pun selalu melihat, bahkan sering mengontrol, melihat identitasnya ya. Mengapa ada juga seperti pengamen ya, pengamen yang menyanyikan lagu kayak begitu di pinggir jalan. Nanti dari pihak kepolisian pun datang dan mereka akan mengecek ya identitasnya, dan setelah itu kebanyakan si pengamennya tersebut gulung tikar ya, jadi maksudnya langsung berhenti, langsung pindah. Nah itu persyaratan apa dan bagaimananya saya jadi kurang tahu ya teman-teman. Demikianlah informasi yang bisa saya sampaikan pada kesempatan video kali ini. Saya Pribumi Bandung mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa di video berikutnya. Goodbye.